يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 224, 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah atau 24 Desember 2021 Masehi, dengan judul Haram Ucapan Selamat Natal. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap memasuki bulan Desember, mencuat kembali perbedaan pendapat tentang ucapan Selamat Natal kepada kaum Kristiani. Ada yang menyatakan boleh, yang lain mengatakan tidak boleh atau haram. Pendapat yang rajih atau benar menurut Alkitab, As-Sunnah, dan qaul para ulama adalah tidak boleh alias haram. Makna ucapan selamat. Dalam bahasa Arab, ucapan selamat adalah tahniyah, berasal dari kata hanna, lawan dari kata takziah. Haniya bihi artinya senang atau bahagia atau gembira. Hanna artinya as'ada atau membahagiakan. Makna tahniyah secara istilah tidak keluar dari makna bahasanya. Dalam istilah penggunanya, tahniyah juga mengandung makna at-tabrik atau memohon keberkahan. Al-mausu'ah al-fiqhiyah. Maksud dari at-taniyah adalah at-tawadud wa izhar as-surur, yaitu menunjukkan kasih sayang dan menampakkan kegembiraan dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dengan demikian, ucapan selamat kepada seseorang maksudnya adalah ikut serta dengan dia dalam kegembiraannya dan menampakkan kegembiraannya itu. Makna perayaan Natal. Makna Hari Raya Natal tentu harus dirujuk pada tuntutan agama Kristen dan kaum Kristiani. Di dalam pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2019 dinyatakan, dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merobohkan tembok pemisah, yakni perseteruan yang memecah belah umat manusia. Demikian juga di dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2020 dinyatakan, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Dengan demikian, makna perayaan Natal adalah perayaan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Tidak ada makna lain dari perayaan Natal selain ini. Haram ucapan Selamat Natal. Dengan demikian, ucapan Selamat Natal mengandung makna yaitu harapan kesejahteraan dan keberuntungan untuk kaum Kristiani dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ikut bergembira dengan senang atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, juga pengakuan dan keridhaan terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Padahal Allah SWT telah berfirman, mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Terjemah Quran Surat Maryam ayat 88-89. Karena itu, Allah SWT menegaskan kekafiran kaum Nasrani. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Terjemah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kemudian dalam terjemah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73-74. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah seseorang dari yang tiga, padahal sesekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Lalu mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemberian ucapan Selamat Natal jelas bertentangan dengan ayat-ayat di atas.
yang seharusnya diserukan kepada mereka sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73-74 di atas adalah agar mereka bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal itu dengan meninggalkan kekufuran mereka dan masuk ke Islam, bukan malah memberikan ucapan selamat yang di dalamnya terkandung makna ikut bergembira serta pengakuan dan keridhaan terhadap kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan yang artinya Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Terjemah Quran surat Az-Zumar ayat 7. Jika Allah murka dan tidak meridhoi kekafiran seorang pun, maka kita pun tidak boleh meridhoi kekafiran mereka. Sebabnya, meridhoi kekafiran orang lain berarti meridhoi apa yang Allah tidak ridhoi. Ini tidak boleh atau haram. Hari Raya Natal sesuai ayat di atas jelas merupakan hari keyakinan kufur dan perayaan kekafiran. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim yang berkeyakinan tauhid memberikan ucapan selamat atas perayaan kekafiran dan kesyirikan? Dari sini jelas bahwa ucapan selamat Natal adalah haram dilakukan oleh seorang muslim. Di dalam ucapan selamat Natal, termasuk ucapan selamat hari raya kaum kafir lainnya, juga terdapat unsur tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tentu saja ini dilarang dalam Islam dan haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Terjemah Quran surat Al-Furqan ayat 72. Azur itu meliputi semua bentuk kebatilan. Yang terbesar adalah syirik dan mengagungkan sekutu Allah. Karena itu Imam Ibnu Katsir mengutip Abu Al-Aliyah, Tawush, Muhammad bin Syirrin, Ad-Dahhak, Ar-Rabi bin Anas dan lainnya menyatakan bahwa Azur adalah hari raya kaum musyrik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan makna yashhaduna az-zura adalah menyaksikan hari raya kaum musyrik. Termasuk dalam konteks larangan ayat ini adalah mengikuti hari raya mereka. Ayat ini melarang partisipasi dalam hari raya orang kafir, baik dorongan, persetujuan, dan dukungan langsung ataupun tidak langsung. Di dalam ucapan selamat hari raya Natal, jelas terkandung semua itu. Dari sini pun jelas bahwa ucapan selamat hari raya Natal adalah haram. Ucapan selamat Natal juga termasuk syiar agama mereka. Jika kita turut mengucapkannya, berarti kita menyerupai mereka. Padahal Rasul SAW tegas melarang yang demikian. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ijma' ulama. Keharaman mengucapkan selamat Natal telah menjadi ijma' atau disepakati para ulama. Bahkan para ulama menyatakan orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir layak dijatuhi hukuman ta'zir. Imam Kamaluddin Ad-Damiri di An-Najmu Al-Wahhaj fi Syar'i Al-Minhaj mengatakan, dijatuhi sanksi ta'zir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka dan orang yang berkata kepada zimi, ya haj, juga orang yang memberikan selamat hari raya. Imam Syihab Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i di dalam Hasyiah Ar-Ramli ala Asnal Muthalib mengatakan, dijatuhi sanksi ta'zir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka, juga orang yang memberikan selamat hari raya kepada mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, Imam Al-Qalyubi di dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Syarhi Al-Jalal alal Minhaj, Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam Hasyiah Al-Jamal ala Syahril Minhaj, Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam Hasyiah At-Tuhfah, Al-Alamah Alwi bin Ahmad As-Saqaf di dalam Tarsih Al-Mustafidin Hasyiah Fathul Mu'min, dan Syekh Abu Bakar Syatta' Ad-Dimyati di dalam Hasyiah I'anah At-Talibin ala Fathul Mu'id. Menolak syubhat. Memang ada sebagian yang membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Nasrani yang tidak memerangi kaum muslim. Mereka berdalil dengan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dengan menganggap ini sebagian dari albir atau kebaikan yang disyariatkan di dalam ayat tersebut. Ini jelas keliru, sebabnya meski albir atau kebaikan bersifat umum dan dapat mencakup ucapan selamat,
keumuman ini ditaksis dengan larangan tasyabuh bil kufar. Begitu pula argumentasi dengan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, ada anak Yahudi yang sering melayani Nabi SAW, lalu dia sakit. Nabi SAW pun menjenguk dia. Beliau duduk di dekat anak itu, lalu berkata, masuk Islamlah. Anak itu melihat ke arah ayahnya di dekatnya. Ayahnya berkata, taatilah Abdul Qasim Nabi SAW. Anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar dan berkata, segala pujian milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis di atas, Nabi SAW mencontohkan untuk berbuat baik kepada non-muslim. Karena itu menurut mereka, mengucapkan selamat Natal merupakan bagian perbuatan baik kepada kaum Nasrani yang hukumnya juga boleh, selama tidak mengganggu akidah dan tidak mendukung keyakinan mereka tentang kebenaran peristiwa Natal. Argumentasi dengan hadis di atas jelas tidak pada tempatnya. Justru di situ contoh perbuatan baik Nabi SAW adalah mengajak non-muslim masuk Islam. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73-74. Bukan malah mengucapkan selamat Natal. Namun demikian, kita tetap harus berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim dalam muamalah, bertetangga, dan interaksi lainnya yang memang dibolehkan syariah. Wallahu a'lam wa ahkam.